Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, nak, silakan ketua kelas pimpin doanya. Siapkan dulu kelasnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ketua Kelas sudah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, sepertinya siang hari ini belum semangat. Nah, bagaimana kalau kita membangun rasa semangat kita dengan bernyanyi bersama-sama. Ayo, ini Ibu putar dulu ya video lagunya, nanti kalian bersama-sama bernyanyi ya. Oke. Gentar-gentar membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang tak gentar, majulah menang. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu. Udah semangat sekarang? Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke. Baik, ibu akan mengecek kehadiran Ananda ibu dulu ya. Ada temanmu yang tidak hadir? Hadir semua? Nihil berarti ya, bagus sekali. 11.5 hadir semua hari ini. Nampaknya tak mau ketinggalan pelajaran sejarah bersama Ibu Bipin ya? Alhamdulillah kalau begitu ya. Baik, nak, sudah siap belajar sejarah sama Ibu? Sudah disiapkan buku pelajarannya? Sudah. Kemarin Ibu suruh bawa handphone, laptop, sudah dibawa? Pensil, pena ya, tolong dipersiapkan. Karena nanti kita akan belajar membuat desain poster. Baik, kita lanjutkan saja. Tadi sudah bernyanyi, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu ini ada 2 gambar. Yang sebelah kanan gambar apa, yang sebelah kiri gambar apa? Ayo, siapa yang bisa? Naisha, berdiri, stand up. Yang kanan apa? Kerja paksa Romusa. Betul, bisa peluk. Yang kiri? Apa? Betul, tepuk tangan. Iya, bisa deskripsikan Chandra? Bisa kamu deskripsikan kejadian tersebut? Kejadian tersebut karena Jepang ingin menguasai seluruh kawasan laut Samudra Atlantik. Ada tambahan? Cukup? Mantap. Bagus sekali. Nah, jadi gambar yang paling kanan itu adalah seperti yang disebutkan oleh Chandra tadi adalah penyerangan di Pearl Harbor. Pearl Harbor itu adalah pangkalan angkatan laut milik orang Amerika Serikat. Kenapa Jepang menyerang pangkalan laut tersebut? Ingin mendapat kekuasaan. Ya, tadi sudah disampaikan Chandra. Dia itu ingin menguasai wilayah Asia ya. Jadi Jepang itu ingin mendahului Amerika karena mereka tahu Amerika itu kekuatannya itu ada pada angkatan laut. Sehingga mereka itu kalau istilah sekarang itu curi start. Curi start itu dia mendahului. Sehingga dia mengebom dulu mengebom dulu Amerika sehingga Amerika yang punya kekuatan angkatan laut itu sudah lemah, tidak sanggup nanti berperang dengan Jepang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada sekitar 300 lebih, 350-an Jepang itu menyerang dari udara. Kalian bayangkanlah dia menggunakan pesawat udara yang memang khususnya untuk menyerang pangkalan laut milik Amerika.
Nah, nanti setelah itu baru Amerika menyerang dengan pengeboman di Nagasaki dan Hiroshima. Itu nanti ada balasannya lagi tentunya Jessie ya. Nah, Jessie bagus sudah menyampaikan, Chandra juga, Neisa. Kemudian Romusa tadi disebut oleh Neisa adalah apa tadi Romusa? Nah, kerja paksa. Nah, kemudian manfaat mempelajari kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, bisa kalian baca di situ ada manfaatnya mempelajarinya, yaitu yang pertama mengetahui sejarah penjajahan Jepang di Indonesia. Jadi setelah kalian lanjut. Nah, adapun kompetensi dasar dari pembelajaran kita hari ini adalah 3.5, yaitu kompetensi pengetahuan, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Kemudian, kompetensi keterampilannya 4.5, menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, adapun indikatornya adalah 3.5.1, menelaah faktor pendorong kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. 3.5.2, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Ini untuk indikator pengetahuan. Kemudian untuk indikator keterampilan 4.5.1, membuat poster dengan tema propaganda Jepang, yaitu gerakan 3A menggunakan media Canva. Kemudian berikutnya 4.5.2, menyajikan hasil analisis tentang sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, ini indikator dan kompetensinya. Kemudian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menelaah faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil telaah faktor pendorong kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia secara berkelompok dengan baik, benar, dan kreatif. Yang keempat, peserta didik mampu membuat poster dengan tema propaganda Jepang atau gerakan 3A secara berkelompok dengan baik dan kreatif. Kelima, peserta didik mampu menyajikan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang secara berkelompok dengan baik, benar, dan kreatif. Nah, jadi nanti diharapkan Ananda Ibu semuanya ini mampu ya untuk mempelajari semua yang sudah tertampil di slide tadi ini. Lanjut ya, Nak ya. Nah, jadi untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal dalam KD kita pada hari ini adalah 70. Jadi kalau kalian mencapai nilai 70 berarti tuntas. Jadi kalau di bawah dari 70 artinya kalian harus mengulang atau remedial. Oke, kita lanjutkan. Sebelum pada materi inti, nah ada yang tahu tidak Jepang itu dikenal sebagai negara apa? Imperialisme. Yang lain? Istilah dari negara apa? Kalau betul, matahari terbit, betul, bagus. Kalau apa namanya? Kalau negara bambu apa? Tirai bambu, di mana? Cina. Kemudian satu lagi, Jepang itu masuk ke wilayah Indonesia itu tahun berapa, Nak? Betul, kasih aplaus. Tahun 1942. Karena tahun 1941 Jepang menyerbu Pearl Harbor. Jadi seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Berarti sudah paham ya anak-anak Ibu ya? Yang lain juga mendengarkan. Itu adalah salah satu kemampuan kalian sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya. Oke, untuk materi kita pada hari ini adalah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dan respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Nah, sudah tahu kan? Kemarin kan Ibu sudah memberikan bahan ajar. Sudah dibaca? Mudah-mudahan sudah dibaca ya. Jadi jangan hanya dilihat-lihat saja. Oke. Silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu. Jadi Nak,
sebelum kalian melanjutkan itu tugas proyeknya, Ibu akan bertanya dulu 2 pertanyaan ini. Yang pertama adalah sebutkan faktor pendorong kedatangan Jepang ke Indonesia. Siapa yang tahu? Silakan Sinta. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai faktor apa saja yang menjadi pendorong Jepang untuk datang ke Indonesia. Yang pertama, karena adanya perang antara Asia Pasifik dengan Sekutu mengakibatkan Jepang ingin menarik simpati yang nantinya menjadi propaganda. Hal ini dilakukan untuk mengambil kekuatan-kekuatan bangsa Indonesia sehingga kekuatan Jepang tersebut makin maju. Yang kedua, karena Indonesia ini merupakan bangsa yang kaya akan sumber daya alam sama seperti Belanda, sehingga mereka ingin menggantikan posisi Belanda di Indonesia. Yang ketiga, karena bangsa Indonesia ini pada zaman dahulunya merupakan bangsa yang tidak bersatu, artinya nasionalisme antara mereka. Ya, kasih aplaus dulu sama Sinta. Betul ya, apa yang disampaikan Sinta tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana respon awal rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia? Siapa bisa jawab? Respon awal bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Siapa bisa jawab? Ada yang tahu? Apakah bangsa Indonesia menyambut dengan baik? Silakan Nisa, stand up. Respon bangsa Indonesia terhadap kunjungan Jepang, pada awalnya bangsa Indonesia menyambut dengan baik dan kooperatif karena Jepang telah menjanjikan 3A yang merupakan propaganda Jepang sehingga memikat hati bangsa Indonesia, dan akhirnya bangsa Indonesia membuka pintu hati mereka untuk menyambut Jepang sebesar-besarnya. Walaupun pada akhirnya kepercayaan itu tidak digunakan dengan baik oleh Jepang, bahkan Jepang hanya menggunakan itu untuk meminta bantuan Indonesia melawan Sekutu. Oke. Terima kasih, Nisa. Aplaus. Nah, jadi benar ya yang disampaikan oleh Nisa dan Sinta bahwa faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia itu sebenarnya adalah untuk mencari bantuan logistik ya, untuk membantu mereka dalam perang Asia Timur Raya. Kita ketahui bangsa Indonesia itu kan kaya sekali dengan sumber daya alamnya kan. Nah, sehingga mereka berusaha untuk mencari itu. Kemudian respon bangsa Indonesia pada awalnya sangat menerima karena memang sebelum itu bangsa Indonesia ini kan sudah Ibu membagikan bahan ajar beserta LKPD-nya ya. Jadi kalian kerjakan apa isi dari LKPD ini. Ya. Oke nak, waktunya sudah berakhir. Silakan dikirim segera kelompok yang maju segera karena kita harus siap semua kelompok. Ya, silakan langsung yang sudah mengirim, silakan langsung ke depan. Ya, perwakilan cukup 2 orang saja. Ya, ke depan. Sebutkan nama kelompok dan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek pembuatan kanva dan pengerjaan LKPD yang telah diberikan ibu tadi. Yang pertama, poster kami. Latar belakangnya saya menggunakan slogan Jepang 3A propagandanya, yaitu Ajian no Hikaru Nippon, Ajian no Botai Nippon, Ajian
pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Lalu ini merupakan peristiwa apa? Siapa teman-teman yang tahu peristiwa apa? No. Ini salah satu perwujudan dari propaganda negara, yaitu pengibaran bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang. Yang dilaksanakan pada tahun 1944. Tepatnya pada tanggal 7 September 1944 yang diperbolehkan oleh Chu Sang-in yang merupakan organisasi Jepang pada masa itu. Jepang memperbolehkan pengibaran bendera Indonesia merah putih berdampingan dengan bendera Jepang untuk menarik hati bangsa Indonesia agar mau mengikuti perintah Jepang. Sekian dari poster, LKPD akan dibahas oleh teman kita Nabila. Yang pertama, melihat ciri-ciri poster yang baik. 1. Membuat komposisi huruf dan gambar. Yang kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Yang keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Nah, itu yang kedua, ceritakanlah isi poster yang telah dibuat. Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Jepang juga mengizinkan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya dikumandangkan. Izin Jepang terhadap pengibaran bendera dan lagu Indonesia Raya sendiri tidak lepas dari maksud untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang. Tokoh nasional Indonesia kemudian merespon Jepang dengan baik karena dianggap akan membebaskan Indonesia dari Belanda dan akan mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, adapun sifat penduduk Jepang di Indonesia adalah memanipulasi karena Jepang masuk ke Indonesia dengan menceritakan diri sebagai saudara tua. Jepang aktif menyebabkan propaganda 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Pimpinan Asia. Propaganda ini juga jelas kebohongan sebab pada akhirnya Jepang bersikap kejam selayaknya penjajah. Yang kelima, adapun respon bangsa Indonesia terhadap penduduk Jepang di Indonesia adalah awalnya disambut baik dan kooperatif oleh rakyat Indonesia. Namun, seiring berkembangnya waktu, ternyata Jepang melakukan praktek penjajahan dan merampas hasil rakyat. Selain hal itu, yang menyebabkan bangsa Indonesia merespon dengan baik kedatangan Jepang adalah ramalan Jayabaya yang berbunyi, Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih atau Belanda, kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung. Dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Hal ini secara tidak langsung mempersuasifkan bangsa Jawa yang merupakan dominasi dari bangsa Indonesia saat itu untuk mengikuti semua perintah Jepang. Sekian dari kami. Jika ada tanggapan, boleh diberikan. Nomor 1. Saya merupakan dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan sekilas materi spesifiknya tentang propaganda Jepang. Di sini dari penjelasan awal hingga akhir saya pribadi merasakan bahwa Nisa dan Zulfa sudah menjelaskan dengan semakin harapannya untuk ke depan bagi kelompok-kelompok kami yang belum mengerti supaya bisa lebih baik dari kelompok 1 dan bisa menjadi motivasi dari Nisa dan Zulfa. Terima kasih. Oke. Ada yang lain mau bisa berupa kritik atau saran? Tanya dulu. Kira-kira hasil refleksi kalian. Nah, bagaimana? Apa perasaan kalian setelah mempelajari materi kita pada hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Ya, siapa? Berasa saya setelah mempelajari materi pendidikan Jepang di Indonesia, pada hari ini sangat senang sih Bu. Sebab bisa banyak dapat wawasan baru, ada mengenai organisasi di masa pendidikan Jepang, juga beberapa propaganda lain dan perwujudan propaganda 3A yang tadi sudah kita bahas. Jadi pada dasarnya emang senang, semangat, dan itu masih pengen Indonesia ini jadi negara yang lebih maju gitu. Sedangkan Jepang yang belajar udah maju, Indonesia harus maju juga. Terima kasih Lisa. Dan kan, siapa yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Jadi mimpinya apa? Silakan kita. Mungkin kesimpulan kita dari materi propaganda Jepang ini, kita sudah tahu propaganda itu merupakan suatu siasat dan strategi yang dilakukan oleh orang Indonesia
untuk mengenali simpati orang Indonesia, di mana sudah kita bahas juga tadi pada tanggal 29 April itu bangsa Jepang membentuk suatu 3 gerakan yang disebutkan gerakan 3A. 3A di sini cahaya Asia, pemimpin Asia, dan pelindung Asia. Di mana gerakan ini yang menjadi motivasi untuk orang Jepang menjanjikan berbagai macam termasuk kemerdekaan yang digunakan mengenai simpati Jepang. Lalu untuk membahas tadi mengenai organisasi-organisasi yang ada pada masa pemerintahan Jepang, salah satunya organisasi kemiliteran seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok Ujiman tadi Heiho. Jadi sebenarnya tujuan kita kali ini adalah kedatangan Jepang di Indonesia itu berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan persemakmuran di Asia Timur Raya. Keinginan ini ditujukan melalui serangan Jepang terhadap Pearl Harbor. Ya, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember katanya, 1941. Jepang bertujuan untuk menaklukkan Asia Pasifik. Kedatangan Jepang sendiri membawa propaganda dan juga untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan nama propaganda, seragam, senjata. Dan sudah dijelaskan lebih lengkap tadi ya. Kemudian untuk berikutnya kalian silakan kerjakan soal evaluasi ya, di Google Form yang telah dikirim dari grup WhatsApp. Sekarang ada di grup WhatsApp ya, silakan dikerjakan lalu dijawab. Dan untuk tugas minggu depan, silakan kalian membaca materi tentang organisasi pendidikan Jepang. Memang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 6 ya, kelompok Sita, tentang organisasi bukan Jepang. Jadi kelompok 6 itu sangat bersemangat. Sehingga materi yang berikutnya sudah dijelaskan. Jadi tinggal kamu baca saja di rumah. Oke? Dan akan dikerjakan evaluasinya. Ya, silakan. Terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran sekarang hari ini ya. Diharapkan kalian bisa memahaminya dengan baik. Saya sudah mendengarkan hari ini. Ini sebagai ini kita berdoa dulu ya.